bagi teman-teman, sebelum kita melanjutkan menonton video ini, bagi yang belum subscribe, jangan lupa untuk menekan tombol subscribe dan aktifkan notifikasinya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, bil huda wal tuqa wal afwa wal ghina wa rahmah ridallah ta'ala bi rahmatika ya arhamar rahimin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadur rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fasalla. Sesungguhnya beruntunglah orang-orang yang membersihkan dirinya dan menyebut-nyebut nama Tuhannya, lalu mereka melakukan sholat. Nah, pengkajian kita pada hari ini yaitu syariat, tarikat, hakikat, dan ma'rifat. Itu lagi kan? Nah, syariat, tarikat, dan hakikat, dan ma'rifat. Syariat itu menurut di dalam pengkajian tasawuf kita atau pengkajian tarikah, syariat pekerjaan zahir yang berpedoman dengan Al-Quran dan hadis, hukum-hukum agama, baik pun itu hukum-hukum yang sudah sering kita sampaikan, hukum yang 5, dan baik pun itu syarat, sah, batal. Nah, semua itu pengambilan kita adalah dari syariat. Dan juga nanti kita ambil dari ijma ulama, ada nanti dari kias, dari pengambilan usul fikih. Nah, semua itu dasarnya adalah syariat. Namun kita tidak bisa lari dari pekerjaan syariat. Dari beberapa yang juga kita bahas sedikit, ketika kita sudah belajar tariqah, ketika kita sudah belajar hakikat, ketika kita sudah belajar ma'rifat, jangan kita hilangkan syariat. Ini yang akan kita bahas. Syariat bagaimana jalan tarikat, syariat bagaimana jalan cara hakikat, syariat itu bagaimana caranya kita mendapatkan jalan ma'rifat. Begitu maksudnya. Jadi jangan sempat ketika kita katakan kita belajar bertarikat, belajar berhakikat, ini harus kita luruskan terus. Ini harus kita sampaikan kepada umat. Ketika kita belajar ma'rifat, maka syariat itulah yang dibawakan ke tarikat, syariat itulah yang dibawakan kepada hakikat, syariat itulah yang akan dibawakan kepada ma'rifat. Paham itu? Paham. Jadi bukan berarti kan dihilangkan syariat. Ini kita kaji sedikit. Kita mulai dari pengkajian masalah berwudu. Bagaimana menurut tarikat? Bagaimana menurut hakikat? Dan bagaimana menurut ma'rifat? Berwudu. Kita tahu, kita mulai daripada air dulu. Air itu menurut tarikat, Allah menciptakan asal jadi tubuh kita anasir yang 4 yang saya katakan kemarin. Air diciptakan Allah Ta'ala di tubuh kita, itulah tulang kita.
Api itu diciptakan Allah Ta'ala, itu adalah di darah kita. Tanah itu diciptakan Allah kepada tubuh kita, itulah daging kita. Angin itu adalah diciptakan Allah di tubuh kita, yaitu bulu-bulu tubuh kita, dan juga cara perjalanan pernapasan kita. Nah, itu cara menurut tarikat. Nah, dikembalikan kepada cara pekerjaan untuk qad aflaha man tazakka. Sesungguhnya beruntunglah orang yang membersihkan diri. Ketika kita berwudu, kita mulai dari air tadi. Kan begitu? Air tadi diciptakan adalah untuk tulang kita, dia akan bisa membersihkan tubuh kita tadi, zahir dan batin. Dan dengan air pula lah membersihkan tubuh kita, baik pun itu menghilangkan hadas kecil, baik pun itu menghilangkan hadas besar. Kalau juga tidak ada air, maka boleh kita lakukan dengan tanah. Namanya tayamum, kan begitu? Nah, jadi dipergunakan yang ada di tubuh kita sebenarnya, yang ada yang kita ambil tersebut untuk mensucikan diri kita. Kenapa tanah itu diambil bisa untuk mensucikan diri kita? At-turabut tuhur, atau at-turabut tuhir. Tanah itu adalah suci. Air itu yang diambil dari cari itu dengan air yang suci. Suci menurut zahir dan suci menurut batin. Mana yang suci menurut batin? Nah, ini yang harus kita kaji lagi. Menurut tarikatnya, jalannya, air yang kita beruduk tadi itu asalnya adalah dari Nur Muhammad. Ya, dari mana air itu asalnya? Dari Nur Muhammad. Seluruh alam yang ada di atas dunia ini diciptakan oleh Allah Ta'ala itu dari Nur Muhammad. Kenapa? Nur Muhammad, wa ma arsalnaka ka illa rahmatan lil alamin. Muhammad itu diutus ke bumi ini adalah rahmat sekalian alam. Apapun bentuknya dari Nur Muhammad, maka itu adalah rahmat untuk sekalian alam. Nah, ketika kita berwudu, kalau ingin membersihkan zahir dan batin, ya, kalau ingin membersihkan secara zahir dan batin, maka air wudu yang kita wudukan tersebut jelas ia dengan menurut syariat tidak bernajis. Dia tidak bercampur dengan apapun juga, kan begitu? Dalam hukum fikih tidak berubah warna, tidak berubah rasa, tidak berubah bau, tidak bercampur dengan najis. Maka air itu cukup 2 kula dan dia tidak mustakmal. Kalau menurut fikih, apabila itu sudah kita selesaikan, apabila itu sudah kita jadikan itu air tersebut menurut zahir, maka menurut batinnya air itu perlu kita jadikan ketika kita berwudu. Air itu seperti yang kita udukkan dan obahnya, air itu adalah cahaya. Itu caranya untuk menzahirkan, membatinkan. Jadi kalau seandainya yang zahir saja kita lakukan berwudu, mawaitu wudu ali rabbil hadasi asghari. Kalau pakai ditambah istibatis sholati bisa juga, kalau tidak nggak masalah. Nawaitul ghusla li rabbil hadasi asghari li istibatis sholati fardu lillahi ta'ala. Sengaja aku berwudu untuk menghilangkan hadas kecil untuk salatku fardu atasku karena Allah Ta'ala, kan begitu. Lalu kita berwudu dengan niat, seiring dengan niat tadi, kita membasuh wajah kita, maka yang kita basuh wajah kita tersebut sudah terlintas dalam pandangan kita dan sudah terlintas dengan niat hati kita, berniat untuk berwudu, dan lintasan kita berwudu itu adalah cahaya Nur Muhammad untuk membersihkan wajah kita tersebut zahir dan batin. Paham itu? Ya, bagaimana caranya Bu ya kita mau mendapatkan cahaya itu pandangan kita, lintasan pandangan kita ya. Kalau lintasan pandangan itu maksudnya bahasa ke orangnya sekarang namanya inspirasi, atau boleh dikatakan sugesti pikiran kita. Sugesti pikiran kita sebenarnya kalau kita kembali secara modernnya sekarang orang mengatakan sugesti. Tapi kalau menurut di dalam ilmu tasawuf adalah lintasan pikiran, bahwa kita bayangkan bahwa air yang kita berwudukan itu adalah cahaya. Kemana kita untuk
menjadikan sesuatu hal meyakini bahwa itu adalah Nur Muhammad, matahari atau cahaya yang ada di atas dunia ini itu adalah bagian daripada Nur Muhammad. Jadi matahari, kamu pernah lihat matahari? Matahari itu kan bercahaya. Bercahaya kita pandang begitu, sehingga skin cahayanya itu akan bisa menyilaukan mata kita, kan begitu. Nah, ketika kita melihat matahari itu, seolah-olah kita masuk ke dalam matahari itu. Berarti kita kalau masuk ke dalam matahari itu berarti kita sudah dilingkungi, sudah dilingkari oleh cahaya. Nah, seluruh sekarang ini sekarang cahaya. Sekarang bisa kamu melihat cahaya sekarang? Bisa. Ini kan cahaya ini sekarang. Nah, ketika kita melihat cahaya sekarang ini, nah, cahaya yang ada di atas dunia ini, cahaya, baik pun itu cahaya lampu, pokoknya dia berbentuk cahaya, itu adalah bagian daripada Nur Muhammad. Paham itu? Nah, ketika kita berwudu, air itu sudah kita anggap bahwasanya air itu adalah cahaya yang akan menyirami wajah kita. Itu makanya kata Rasulullah, ya, bahwasanya siapa-siapa yang berwudu betul-betul karena Allah dan betul-betul dengan beserta cahaya Nur Muhammad, ya, beserta dengan Muhammad atau beserta dengan hamba Allah, maka berguguranlah seluruh dosa-dosa yang ada di wajahnya. Itu makanya bekas wajah orang yang berwudu itu, kenapa? Karena sudah berguguran dosa tadi dari wajahnya. Karena apa? Yang membuat tubuh kita dan wajah kita itu menghitam, karena itu adalah bagian noda-noda dosa yang timbul dari wajah kita. Nah, ketika air uduk datang, maka dia berguguran, maka nampaklah cahaya di wajah kita itu. Ini tidak perlu pakai biore sebenarnya. Nggak perlu beli pula anti jerawat sebenarnya, begitu ya. Kalau kembali kita ke secara batinnya, tetapi kalau secara zahirnya oke lah. Jadi tuh, jadi kalau ingin membersihkan zahir dan batin begitu. Nah, juga kita bersyariat membasuh tangan, harus menyampaikan ke atas siku kita. Ini yang banyak kadang-kadang yang di sini ini tidak kena ini. Ini banyak, itu harus kamu perhatikan betul. Ketika ini tidak kena air, maka dia tidak sah lah wuduknya. Ya, maka tidak sah. Kamu sering itu kita perhatikan itu kadang-kadang ini nggak kena. Nah, berwuduk itu harus dimulai dari sini sebagusnya. Karena dalam Al-Quran mengatakan miniyat, ya, dari tangan ke ka'bain, kedua siku. Jadi dari tangan itu kedua siku. Jadi kadang kita berwuduk yang sering begini. Soalnya yang sebagusnya itu dari sini. Oh, apakah begini tidak sah? Sah. Pokoknya air kena, kan begitu. Tapi sebagusnya dari sini, supaya lebih masuk air itu ke selah-selah jari kita. Makanya kalau kita sudah belajar fikih, kalau kita sudah belajar agama, gak bagus kuku kita panjangin lagi. Sebagusnya kuku kita jangan dipanjangkan, supaya air wudhu kita masuk. Karena bisa saja nanti di dalam yang masuk itu bukan tanah, bisa saja yang masuk itu entah karet, entah apa. Ketika kita berwudhu, maka ketika kita berwudhu, maka nggak sampai air wudhu kita ke dalam. Nah, kiri kanan seperti itu. Setelah itu, pendek cerita, rambut, bukan kepala ya, rambut. Nah, disunatkan ke seluruh rambut, ke atas kepala. Nah, paling sedikit itu berapa? Paling sedikit 7 lembar rambut itu basah. Nah, jadi air itu kita umpamakan itu Nur Muhammad. Ya. Setelah itu, telinga sunat hukumnya.
Kudu sunat hukumnya, ya. Kudu ini boleh juga, ini sunat hukumnya. Nah, yang wajib lagi apa? Penggelangan kaki sampai di atas penggelangan kaki. Maka disunatkan pula jari-jari kita itu kita bersihkan. Nah, ini perlu kita perhatikan ketika berwudu tersebut. Itu cara menurut itu cara bersyariat bertarikat. Nah, syariat berhakikat lagi. Itu jalannya Nur Muhammad. Kita anggap itu adalah cahaya. Nah, kalau hakikatnya bagaimana? Perhatikan. Hakikatnya bagaimana? Hakikatnya ketika kita berwudu, yang menerima wudu kita itu siapa? Yang menerima wudu kita tadi karena Allah. Tentu kita pulangkan kepada Allah. Yang karena Allah tadi yang menyampaikan kepada Allah tadi siapa? Nah, ini yang harus kita kaji. Tadi dia bilang tadi, tubuh yang kasar adalah pelaksanaan pekerjaan yang ada di dalam diri kita, gerak yang digerakkan oleh Allah Ta'ala. Ini sedikit lagi katakan, Allah menggerakkan ruh menggerakkan hati menggerakkan tubuh. Begitu. Ya. Allah menggerakkan ruh. Berarti ruh menggerakkan hati menggerakkan tubuh. Tubuh melaksanakan wudu. Niatnya adalah hati. Hati berniat karena Allah. Yang menyampaikan karena Allah tadi siapa? Adalah ruh. Ruh tadilah atau Nur Muhammad tadilah yang menyampaikan kepada Allah Ta'ala pekerjaan yang kita kerjakan, perbuatan yang kita lakukan, barulah Allah menerima apa yang kita kerjakan. Barulah yang menerimanya apakah sah dan tidak sahnya. Bukan itu maksudnya. Ketika orang yang tidak berhakikat, tadi hakikatnya katakan, hakikat yang menyampaikan kepada Allah. Nur Muhammad yang menyampaikan kepada Allah. Apakah wudu orang yang tidak berhakikat tidak sah? Apakah orang yang tidak berhakikat itu wudunya tadi tidak diterima Allah? Maksudnya bukan itu, jangan salah terima. Maksudnya orang yang belum wudunya tadi berhakikat, dia belum merasakan yakin bahwasanya Allah sudah menerima wudunya. Bedanya, ketika kita sudah belajar ilmu hakikat, kita betul-betul yakin bahwasanya wudu kita diterima oleh Allah Ta'ala. Kenapa? Karena Nur Muhammad itu yang menyampaikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sudah bila katakan kemarin, ketika Nur Muhammad yang meminta kepada Allah, Allah tidak akan pernah mentidakkan apa permintaannya. Kan begitu? Tidak. Allah tidak akan pernah mentidak. Kenapa? Ketika waktu Allah menjadikan Nur Muhammad, sudah dinyatakan dan disampaikan oleh Allah Ta'ala kepada Nur Muhammad, innaka la tukhliful mi'ad. Allah tidak pernah mengingkari janjinya ketika Nur Muhammad yang meminta kepada Allah. Kenapa? Karena Nur Muhammad itu gak mati. Karena ruh kita itu gak mati. Allah dengan Nur Muhammad bedanya apa? Allah tidak diciptakan, Allah tidak dimatikan. Nur Muhammad diciptakan tapi tidak dimatikan. Ruh kita gak mati. Nah, yang akan bisa menyampaikan kepada Allah, yang akan bisa bertemu dengan Allah, yang akan bisa menyampaikan seluruh ibadah yang kita lakukan, pekerjaan yang kita lakukan, permintaan, doa yang kita minta sama Allah, itu adalah Nur Muhammad. Itu makanya orang-orang tasawuf atau orang-orang yang sudah pekajian itu, dia yakin penuh kalau dia minta sama Allah, dia tidak pernah ragu permintaannya itu tidak dikabulkan Allah. Kenapa? Karena dia tahu dan yakin bahwa Nur Muhammad itu yang menyampaikan kepada Allah. Itu. Jadi Nur Muhammad itu adalah makhluk yang dihargai. Boleh saya katakan ciptaan Allah yang mulia, bukan yang paling mulia ya, beda lagi. Yang paling mulia Allah. Makhluk yang diciptakan Allah Ta'ala yang mulia. Dari mana kemuliaannya? Seluruh alam ini
diciptakan adalah dari nur. Itu maksud. Jadi air tadi begitu. Nah, tanah itu juga begitu. Di sana kita bertayamum. Cara bertayamum kan kita sudah tahu. Nah, diambillah tanah tadi, begini. Diambil tanah begini. Nah, kita letakkan tangan kanan di atas. Sengaja aku bertayamum karena Allah. Bikin begini. Setelah itu baru begini. Selesai. Habis. Lagi. Baru begini kan. Letakkan aku tangan begini di sini. Sebelah dulu. Jangan dicampurkan tabrak debunya. Baru nanti beginikan lagi. Baru begini. Ini kan masih ada debunya di sini. Ini kan nggak kena. Ini lagi begitu juga. Sebelah dulu. Baru begini. Jadi dia tidak ada mustamar. Baru nanti Allahumma ja'alni minat tawabin wa ja'alni minal mutatahhirin wa ja'alni min ibadikas. Lakukan salat. Jadi semua perbuatan syariat itu ketika bertarikat, ketika berhakikat. Jadi hakikat itu tujuannya adalah penyampaian. Siapa yang menerima? Marifat. Marifat tadi itu adalah Allah Ta'ala menerima. Mengenal man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Siapa yang mengenal dirinya dia akan mengenal akan Tuhannya, kan begitu. Nah, mengenal akan Tuhan awaludin ma'rifatullah. Siapa yang masuk ke dalam agama Allah Ta'ala awaludin ma'rifat, dia mengenal Allah dulu. Bagaimana cara mengenal Allah Ta'ala? Bahwasanya kita tahu Allah itu tidak ada baginya itu yang tidak mungkin bagi Allah. Tidak ada yang mustahil bagi Allah Ta'ala. Tetapi ketika Nur Muhammad yang menyampaikan kepada Allah Ta'ala, ma'rifat itu artinya rahasia. Ya, ma'rifat itu artinya rahasia. Rahasia itu apa? Rahasia itu Allah Ta'ala itu rahasia. Rahasia Allah Ta'ala itu yang merahasiakan kepada kita. Apa? Rahasia dari kehendaknya, rahasia dengan ketentuannya, rahasia dari maksud dan tujuannya dirahasiakan oleh Allah Ta'ala. Nah, ketika Nur Muhammad yang meminta kepada Allah, apa kamu tadi? Uduk kamu tadi? Maka sampailah maksud dan tujuan kamu itu berwudhu. Jadi dimulai dari uduk tadi. Jadi kalau enggak kamu inspirasikan bahwa Nur Muhammad itu air itu, ya, maka tidak bersihlah zahir. Itu caranya. Ngerti itu? Paham itu? Paham. Kenapa harus pakai Nur Muhammad, Buya? Karena Nur Muhammad itu adalah ruh kita. Karena Nur Muhammad itu adalah kejadian yang diciptakan oleh Allah Ta'ala untuk kita. Yang tidak boleh itu dibahas pengkajian ruh itu adalah di mana tempatnya ruh. Itu yang tidak boleh. Adakah pernah sahabat itu dibilang oleh Rasulullah ketika ada orang bertanya persoalan masalah ruh, maka itu adalah rahasia Tuhan. Maksudnya itu adalah pengkajiannya adalah Tuhan yang tahu. Itu jawab Rasulullah begitu. Maksudnya di mana ruh itu yang nggak boleh kita bahas. Itu maksud hadis tersebut. Itu yang nggak boleh. Tapi bagaimana posisi ruh itu sebenarnya, itu boleh dikaji. Arti posisi maksudnya tadi bukan tempat ya, kemuliaannya, sampai di mana dia dengan Allah. Begitu. Nah, kalau tubuh yang kasar ini tidak ada artinya sama Allah ini. Ini semuanya nggak ada dalam pandangan. Contoh kenapa saya tidak katakan tidak ada artinya. Allah berikan kemuliaan bagi orang-orang yang membaca Quran. Allah memberikan kemuliaan bagi orang-orang yang amalan wiridnya yang tetap-tetap sehingga tubuhnya tidak dimakan tanah. Betul, tidak dimakan tanah. Itu tidak semuanya seperti itu. Bisa saja dinilai oleh Allah Ta'ala dengan amal-amal ibadahnya yang lakukan itu dengan penuh keikhlasannya itu karena Allah Ta'ala, sehingga diberikan Allah Ta'ala kelebihan baginya. Tapi pada umumnya daging semuanya ini, tubuh kita ini hancur semuanya. Pada umumnya kan begitu. Dimakan ulok-ulok, itu makanya nggak peduli sama Allah. Kenapa tubuh yang kasar ini penuh dosa?
selalu berdosa, mata melihat berdosa, telinga mendengar berdosa, mulut berkata berdosa, jalan langkah kepada kadang-kadang ke tempat yang berdosa. Jadi ketika kita lakukan itu, jadi itu makanya tubuh ini tidak ada sedikit pun dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang dinilai oleh Allah taala yaitu adalah sampai di mana betul-betulnya kamu untuk menyampaikan maksud tujuan kamu adalah melakukan ibadah karena Allah taala. Itu makanya nilai ibadah itu bukan berarti salah satu mencontohkan banyaknya amal ibadah itu, artinya itu berbuat ibadah. Kalau hanya untuk manusia tidak dinilai oleh Allah taala. Yang dinilai Allah taala itu amal ibadahmu itu adalah karena Allah, banyak karena Allah, sedikit karena Allah. Itu maksudnya. Paham? Nah, itu. Jadi yang kedua, semuanya itu kita lakukan itu memang karena Allah. Untuk apa kita karena siapa-siapa? Untuk apa kita karena saya berjubah, saya apa soroban, begini apa semuanya. Itu adalah untuk supaya kita dihormati orang, ketika kita dihormati manusia, supaya begitu. Yang dianjurkan Allah itu berpakaian itu adalah menutup aurat, kan begitu? Betul enggak di Al-Quran? Betul enggak? Abu Jahal saja dia berjubah, ya enggak? Betul enggak? Abu Jahal kan berjubah. Abu Lahab saja berjubah, ya enggak? Abu Jahal berjubah dia. Banyak. Jadi artinya tadi yang sekarang kita bentuk dan kita bina itu adalah pakaian ini bukan suatu pedoman, ya. Sifat-sifat kita hadapkan kepada orang lain itu, saya harus begini di hadapan kamu, dan itu adalah karena manusia semua, maka itu tidak ada nilainya sama Allah Subhanahu wa taala. Jadi niat kamu harus kamu bersihkan. Jadi kenapa dianjurkan kami bersorban? Kenapa dianjurkan kami berpakaian sunnah? Kita itu dididik untuk seperti itu, menampilkan kesunahan, kan begitu. Tapi bukan berarti berpakaian seperti itu adalah salah satu modal kita untuk mendapatkan nilai dari Allah. Tidak. Yang kita harus cari itu. Makanya kata Syekh Abdul Qadir Jailani, saya tidak bangga dan tidak akan saya hargai, kata Syekh Abdul Qadir, orang yang berilmu tinggi. Kenapa Syekh Abdul Qadir Jailani mengatakan begitu? Setan saja dia tamatan surga, setan saja tamatan langit, guru daripada malaikat, tapi karena dia tidak beradab kepada Allah taala, maka dia dijadikan Allah taala selama-lamanya dia di dalam neraka. Kan itu. Jadi bukan itu ukurannya. Ukurannya apa? Ukurannya adalah adab, akhlak sama guru. Ukurannya itu. Apalagi sama guru kita kepengen dapat berkah, kita kepengen mendapatkan sebuah kemuliaan nanti, kita akan berhasil nanti karena Allah taala. Sementara guru tidak dihargai. Ini yang harus kita jaga terus betul. Jadi ulama-ulama itu berhasilnya itu adabnya tadi, akhlaknya tadi, menghargai orang-orang yang berilmu, menghargai guru-gurunya. Kekurangan itu sekarang. Banyak sekarang orang mensepelekan ilmu yang didapatkan oleh guru. Sementara kita tahu ilmu yang diajarkan oleh guru itu untuknya dunia dan akhirat. Kan begitu? Kita belajar sekarang untuk dunia akhirat kita selamat. Enggak, kadang-kadang kita itu sebagian itu adab itu saya sampaikan. Kadang-kadang kita sebagian itu kadang-kadang ketika dia sudah dapat guru yang lain, yang lama dicaci-cacinya, guru yang lama. Padahal dia dapat ilmu karena guru yang lama tadi, baru dia dapat ilmu guru yang lain itu. Kalau nggak karena guru yang lama itu, dia nggak dapat dengan ilmu guru yang lain itu, kan begitu? Itu makanya pernah dia bilang, manis takhofa ala ustazu. Ada 3 hal yang akan diberikan oleh Allah Ta'ala bagi orang-orang yang melayasi gurunya. Orang yang tidak menghargai gurunya, orang yang tidak menghormati gurunya. Bagaimanapun kamu merasa berhasil perasaan kamu, bagaimanapun kamu merasa nanti duniamu, itu istijrat namanya. Tahu istijrat? Sesuatu hal
yang diberikan oleh Allah Ta'ala kepada mereka, mereka itu di dalam kemurkaan Allah, di dalam kemurkaan guru mereka, Allah kasih juga dia itu bentuk-bentuk kebahagiaan, bentuk keberhasilan, bentuk apa, tetapi dia tidak menyadari ketika itu dia sudah di dalam kehinaan dalam pandangan Allah. Istijrak, diberikan Allah Ta'ala peringatan, tapi peringatannya itu dengan perasaannya tadi berhasil. Ini yang harus kita timbulkan dalam hati kita, bahwasanya guru itu penting bagi kita. Kenapa? Karena dia memberikan ilmu kepada kita, menyelamatkan dunia dan akhirat. Ini karena sebuah kepentingan saja dengan orang lain, maka dianggap gurunya itu adalah salah satu hal yang tidak dihargai. Padahal dia itu ada sebuah penyesalan. Mana yang manis takhabat tadi? Yang pertama apa? Ada dalam hadis itu akan dicabut oleh Allah Ta'ala keberkahan hidupnya. Yang kedua akan dicabut oleh Allah Ta'ala keberkahan ilmunya. Yang kedua akan diberikan oleh Allah Ta'ala dia mati dalam keadaan tidak beriman. Itu yang paling kita takut. Keberkahan hidup itu hidupnya tadi tidak berkah. Ini harus hati-hati berguru. Gak usahlah merasa hebat, gak usah merasa lebih. Belum tentu apa yang kita bikin itu adalah sesuatu hal yang akan bisa kita menjadikan kita tadi orang yang wah atau orang yang hebat. Belum tentu. Kadang-kadang dengan itu pula cara Allah akan menghancurkan kita. Nauzubillah. Ada pengalaman yang pernah saya rasakan. Walaupun dulu pernah saya belajar di pesantren. Dari pesantren, setelah kuliah, setelah belajar ilmu thariqah, setelah belajar ilmu sulu. Kalau saya rasa ilmu yang saya pelajari itu, yang saya tuntut itu, mungkin saya yang paling bodoh saya dapatkan perasaan saya ketika itu. Saya yang paling bodoh. Bahkan sering tidur dan segala macam. Tetapi apa kunci yang saya ambil ketika itu? Dimanapun guru saya, dimanapun dia berada, akan saya datangi, akan saya silaturahmi, dan saya akan selalu memberi nasihat, minta nasihat kepadanya, dan tidak pernah saya tersebut menganggap guru saya adalah di bawah saya. Nggak mau saya. Bahkan di pasar pun, minta maaf, saya kadang ke pasar pernah itu berjubah, bersorban. Tiba-tiba ada seorang guru, saya nggak perlu saya sampaikan siapa namanya. Ketika itu dia tidak pakai lobe bahkan orang heran yang banyak ketika itu. Saya cium tangannya, saya cium, kenapa? Saya tahu itu guru saya gitu. Saya cium, gimana saya seperti itu. Tujuannya apa? Merendahkan hati kita di hadapan guru kita, siapapun kita. Ini harapan saya kepada kamu nanti. Sekalipun kamu nanti S1, S2, S3, sampai kamu nanti profesor, kalau itu adalah gurumu yang pernah kamu menuntut ilmu kepadanya, jangan sekali-kali kamu anggap dia adalah rendah. Seandainya kamu duduk, dia datang, jangan sekali-kali kamu tetap duduk. Kamu harus berdiri, dia adalah guru. Itu adab. Cobalah kia-kia yang ada di Jawa. Jadi Jawa itu sebenarnya itu kelebihannya. Akhlak itu, adab-adab tadi gitu. Ini kadang-kadang datang gurunya, dia duduk enak di situ. Kadang-kadang gurunya pula lagi berdiri, dia duduk di situ. Kan jahat itu. Masalahnya duduk awak, nampak guru awak berdiri, guru awak itu disuruh duduk. Bukan awak pula yang duduk. Itu menghormati guru namanya. Ini itu satu. Ini kembali cerita masalah kita menghargai guru kita. Nah, jadi artinya tadi kembali kita ke pengkajian kita, bahwasanya Allah Ta'ala itu melihat hati kita. Nah, setelah itu iman ada di situ kan? Iman tidak mempertukarkan hukum-hukum syarak. Jadi orang yang beriman itu, jadi kalau kamu orang yang beriman, setinggi apapun nanti pengkajian tasawufmu,
Setinggi apapun pekajian kamu nanti, kamu pelajari siapapun gurunya, siapapun tuan syekhnya, tempat kamu berguru, dan kamu pun nanti sebenarnya sudah menjadi tuan syekh, namun kamu tidak bisa meninggalkan hukum-hukum syariat. Tidak bisa meninggalkan. Paham? Kalau tidak, belum kamu dikatakan orang yang beriman. Kalau kamu tinggalkan itu hukum-hukum syariat, berarti kamu tidak beriman. Adem? Jadi kamu harus dalam terus. Jadi karena orang yang beriman, kemarin sudah biasa katakan, orang yang yakin itu adalah orang yang beriman. Orang yang percaya belum tentu yakin, tapi orang yang yakin sudah tentu percaya. Karena keyakinan kita itulah bahwasanya syariat itu adalah penting di dalam kehidupan kita. Ketika siapa yang meninggalkan syariat karena dia merasa lebih tinggi ilmunya, berarti mereka itu belum beriman menurut di dalam pelajaran kita. Yang kedua, tarikat. Yang kedua, Islam. Ya. Yang di bawahnya apa? Islam menjunjung titah Allah dan Rasul. Menjunjung titah Allah dan titah Rasul. Jadi kalau kita di dalam Islam, ya, kita selalu menjunjung perintah Allah dan perintah Rasul. Atiullah wa atiur Rasul wa atiu uli amri minkum. Taatlah kamu kepada Allah, taatlah kamu kepada Rasulullah, dan taatlah kepada pemimpin-pemimpin kamu. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap kamu itu dijadikan Allah Ta'ala, kata Nabi, kata Rasulullah, adalah pemimpin, dan setiap kepemimpinan kamu itu akan ditanya. Kepemimpinan yang paling kecil adalah ku ampusakum wa ahlikum naro. Jagalah dirimu dan jagalah keluargamu dari api neraka. Paling pertamanya adalah dirimu. Itulah tanggung jawabmu nanti dipertanyakan kepada Allah. Wa may ya'mal misqala dzarratin khairan yara wa may ya'mal misqala dzarratin sarran yara. Orang-orang yang berbuat baik akan diperhitungkan walaupun sekecil apapun. Orang yang berbuat jahat akan diperhitungkan walaupun sekecil apapun. Itu dipertanggungjawabkan ketika kita selalu atiullah wa atiur Rasul. Taat kepada Allah, taat kepada Rasul. Berarti kamu sudah Islam. Kuncinya apa? Tentu lain dan tidak bukan. Buktikan dan nyatakan perintah Allah. Bagaimana cara membuktikan dan menyatakan perintah Allah? Lakukan kewajiban yang diperintah Allah dan tinggalkan segala yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan pernah orang itu mendapatkan sebuah kebahagiaan karena kuncinya tidak ada. Mana kuncinya? Anak kuncinya lain tidak bukan adalah sholat. Mulailah sholat, kita mulai dengan pekerjaan yang 5 waktu tadi, maka akan datanglah sedikit demi sedikit kebaikan itu. Siapa yang sudah beriktikat, tekad hati ingin melakukan suatu kebaikan, maka kebaikan itu akan datang kepadanya. Dan kebaikan itu akan datang kepadanya, maka kebaikan yang besar akan bersamanya. Kebaikan besar itu akan bersama dengannya, maka keberkahan hidup akan ia dapatkan. Beserta siapa? Beserta dengan orang-orang yang soleh. Mana yang beserta orang soleh? Akan ia dapatkan istri yang solehah. Ia akan dapatkan anak-anak yang soleh dan solehah. Lingkungan hidupnya itu di lingkungan orang yang soleh dan solehah. Di rumahnya adalah di rumah dengan hidup dengan solehah atau dan soleh. Nah, ini. Jadi ketika kita sudah bertekad dan berniat untuk berjalan terus kebaikan. Itulah Islam. Setelah itu tauhid. Tauhid adalah tidak memperserikatkan Allah dengan yang lain. Jadi tidak memperserikatkan Allah. Wala di dalam Abi Jamrah juga menyampaikan Arwah Bukhari bayi'uni. Sehingga itu kan ada hadisnya. Bayi'uni wala tusyriku bisain Allah wal Bukhari. Berjanjilah kepadaku, kata Allah, jangan engkau memperserikatkan Tuhan, atau jangan engkau memperserikatkan Allah dengan sesuatu. Maksudnya jangan memperserikatkan Allah dengan sesuatu itu
Jangan mudah-mudah pula kita memperserikatkan orang lain. Ini sedikit-sedikit dikatakan orang syirik. Sedikit-sedikit orang dikatakan orangnya syirik. Berzimat orang-orang yang berzimat itu hukumnya syirik. Kan begitu. Sedikit-sedikit syirik. Oh, berpakaian ini syirik. Ada segala macam ini syirik. Sebenarnya begini, memakai sesuatu itu, ini pernah terjadi. Apa yang dilakukan oleh Rasulullah, apa yang dilakukan sahabat, itu yang tiru. Pernah terjadi begini, ada sebuah lautan. Laut itu pada saat itu mengamuk. Ketika itu khalifahnya adalah Umar. Umar ketika itu. Surat. Lalu ketika itu sudah peninglah ketika itu masyarakat, laut ini mengamuk aja. Apapun mau dibikin usaha doa, tidak mau juga laut ini berhenti mengamuk. Akhirnya mengadulah kepada Umar ketika itu. Nah, pergi dia ke Umar ketika itu, maka ditulislah surat oleh Umar. Surat Umar. Yang dibikinnya ketika itu namanya Umar. Surat dari Umar. Nah, nanti surat ini lemparkan ke laut katanya ketika itu. Aduh. Untuk apa kalau pikir-pikirnya surat ke laut dilemparkan? Seharusnya surat itu disampaikan kepada orang yang kita cintai, kan begitu? Kan begitu maunya, begitu. Maunya surat itu kan kita berikan kepada orang yang kita sayangi. Seperti contoh, mamanya laulaka ya Muhammad innama khalaqal, tidak karena engkau yang Muhammad, tidak akan aku jadikan dunia ini. Kalau kita tidak begitu, apa? Lam utimal haya'u laula indaka habibi. Tidak akan sempurna hidupku tanpa engkau wahai kekasihku. Kan begitu? Maunya nyatakan jangan sama perempuan, maunya sama Allah lah. Lam utimal haya'u laula indaka habibi. Tidak sempurna hidupku tanpa dirimu wahai kekasihku. Siapa? Allah dan Rasulullah. Ini hebat lagi Umar ini. Ini Umar ini ke laut pula yang dilemparkan namanya. Dibawalah. Jadi orang pun heran, kok surat ke laut dilemparkan begitu? Bawalah surat tadi, dilemparlah ke laut. Setelah dilempar ke laut tadi, berhentilah laut tadi untuk gelombang yang tinggi-tinggi seperti itu. Nah, kiasnya berarti siapa? Umar. Ya enggak? Dengan tulisan saya kok laut bisa berhenti. Berarti syirik lah pekerjaan itu. Kan begitu bahasanya. Sebenarnya begini. Yang dikatakan pekerjaan syirik yang ada di azimat itu ada. Betul. Itu saya tidak lari dari mereka itu. Mana? Yang pertama, memakai azimat itu dianggap azimat itu adalah sesuatu mempunyai sebuah kekuasaan, mempunyai kehebatan, mempunyai kemampuan dan segala macam. Kan begitu? Dia nyatakan itu bukan Allah membuat sebab kepada azimat ini, bahwasanya dia mempunyai kekuatan. Jadi ketawitannya di situ bagaimana? Jangan kita jadikan azimat ini adalah sebuah kekuatan. Azimat ini adalah cukup sebagai usaha kita untuk memakainya. Begitu maksudnya. Supaya jangan syirik. Itu satu. Yang kedua, ada azimat itu dibikin tintanya itu dijadikan itu tinta merahnya adalah dari darah. Misalnya kalau menulis dicampurlah dengan darah ayam hitam atau darah ayam hitam cemani. Itu dibikinlah sebagai tintanya. Tentu dibawa sholat jelas-jelas najis. Mana mungkin tinta itu ditulis dengan ayat-ayat Quran? Masa yang najis dengan ayat Quran ditulis? Itu juga tidak boleh. Begitu dasar. Yang kedua, azimat itu bisa saja dibikin di situ nama-nama jin di dalam azimat itu. Itu juga tidak boleh. Bisa saja di azimat itu ada di situ dibikin nanti di kulit-kulit yang bernajis, seperti contoh kulit harimau belum disamak. Ya, belum disamak tiba-tiba ditulis kalau di situ dipakai jelas saja najis, kan begitu? Dibawa sholat. Ya. Nah, ada unsur-unsurnya yang tidak boleh di dalam azimat itu. Setelah itu entah diletakkan di kayu-kayu besar azimat ini dulu supaya nanti
supaya nanti mempunyai khasiat. Karena di kayu itu ada jin, ada di situ adalah tempat-tempat jin yang lalu dibikinkan di situ, dikasih sesajen-sesajennya, lalu itu baru nanti dipakai. Itu jelas-jelas tidak boleh, memang itu tidak dibenarkan. Tapi kalau seandainya umpama ini, bukan semua wifi itu yang tidak boleh dipakai. Ada wifi yang bisa dipakai. Ya mungkin, nah gimana ya Buya ini Buya tapi ke tukang ruqyah, aneh gitu. Buya tukang ruqyah, masa masih boleh di wifi kan begitu? Ada wifi itu yang bisa dipakai, tetapi dengan syarat. Ini saya katakan tadi, dengan ilmu yang kita pelajari, ilmu yang kita tuntut, dengan ilmu bertauhid. Inilah caranya. Jangan kita sekali-kali yang kita pakai itu adalah sesuatu hal membantu kita. Yang membantu kita itu adalah Allah. Jadi kalau kita katakan syirik itu semua, kalau kita katakan syirik semua ya, ini mohon maaf. Kalau kita katakan syirik semua, kalau kamu pergi berobat ke dokter, lalu kamu demam kamu sehat, berarti dokter itu yang menyehatkan kamu, ya kan begitu jadi. Padahal nyerahkan Allah. Kamu minum prokol, jangan prakol ya. Kamu sakit kepala, kamu minum prokol, sehat kepalamu. Prokol itu yang bikin sehat. Sebabnya usaha itu, tapi yang menyiapkan Allah. Jadi jangan mudah-mudah sedikit sirik. Gitu. Jadi ada landasan. Ada maksudnya tadi ada di situ ilmunya, ilmu hati. Jadi artinya tadi ketika kita mempunyai sesuatu benda, jangan dianggap benda itu ini ada khadamnya. Nah, gitu. Gak perlu lah yang begitu-begitu itu. Kalau dia berkadam lah, nggak berkadam lah begitu. Ini dah sedikit. Kalau kita ada keris-keris di rumah, apakah itu syirik? Ya, siapa bilang syirik punya keris? Kalau begitu, siapa yang punya pedang syirik? Enggak ada yang disyirik di keris itu. Siapa bilang mengatakan syirik keris itu? Yang syirik itu adalah dianggap keris itu adalah mandraguna, apa namanya? Ya, kekuatan. Bukan. Dia kan ada yang punya keris kok. Punya tasbih, punya tongkat. Ya enggak? Keris ada tongkat, tapi bukan berarti itu sebagai apa, tidak. Itu cuma hanya adalah sesuatu. Hidup kita perlu dengan seni. Hidup kita tuh perlu dengan kesenangan. Karena Allah bilang apapun yang ada di dunia ini kamu anggap itu adalah perhiasan untukmu, maka pakailah olehmu, tapi di dalam norma-norma hukum Allah. Kan begitu? Itu tauhid. Kita harus mengesahkan Allah lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak beranak dan tidak diperanakan. Allah itu adalah Esa. Katakanlah Allah itu adalah Esa. Nah, setelah itu ma'rifat. Ma'rifat adalah tetap dengan Allah selama-lamanya. Nah, ini. Maksudnya tetap dengan Allah selama-lamanya bagaimana? Hatimu itu selama-lamanya wabaka illah, tetap dengan Allah. Ya, tetaplah hatimu dengan Allah. Jangan kamu la takhaf wa la tahzan innallaha ma'ana. Kamu seperti begitu. Apa tadi? La takhaf wa la tahzan innallaha ma'ana. Kamu jangan takut dan jangan gentar. Allah besertamu. Ketika kebenaran kamu jalani, kebenaran yang akan kamu lakukan, kebenaran yang akan kamu kerjakan, jangan takut. La takhaf wa la tahzan innallaha ma'ana. Apapun yang terjadi, apapun dan bagaimanapun, kamu jangan takut. Ketika kamu di jalan Allah, yang kita takut itu adalah berbuat salah. Ketika kita berbuat salah, wajar kita takut. Tapi kalau kita di dalam kebenaran, kita tidak takut. Itu makanya para orang yang ditinggikan Allah itu, ulama-ulama itu, Allah akan berikan kepadanya apa? Pangkat. Inna waliyallahu la khaufun walahum la yahzanun. Sesungguhnya orang-orang yang ditinggikan oleh Allah Ta'ala itu hidupnya itu apa?
tidak pernah dia merasa resah, dia tidak pernah dia merasa gelisah. Inna waliyallahu la khaufun wa la hum yahzanun. Dia tidak pernah merasa takut, dia tidak pernah merasa gelisah. Nah, ini harus kamu terapkan di dalam hidup ini. Kamu perhatikan. Jadi kita tahu bahwasanya hidup kita itu perlu dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah cara kita adalah orang yang beriman, orang yang Islam, orang yang bertauhid dan orang yang bermakrifat. Kita betul-betul hidup kita itu dengan Allah. Hidup kita selalu dengan Allah. Apa lagi yang kita pusing-pusing kalau dengan Tuhan? Coba kita pikir-pikir ya, dengan secara logika saja kita pikirkan. Tuhan itu maha kaya. Tuhan itu maha memberi rezeki. Tuhan itu maha segalanya. Dia maha kuat, dia maha besar. Jadi kita pikir-pikir, kepada siapa kita lagi bersandar diri? Ya enggak? Pikir kalau lagi sama kamu itu. Dia maha segalanya. Maha kaya, maha rezeki, maha berkehendak. Pokoknya maha semuanya. Kalau sama kawanmu, sama sahabatmu, belum tentu. Jadi kita, yang penting ini harapan saya, janganlah kita anggap bahwasanya sesuatu yang kita anggap itu akan merasakan bahagia kita. Oh, ini dapat keuntungan yang besar. Jangan begitu. Kalau selagi itu adalah hal yang ada dengan manusia, cuma sebatas itulah yang kita dapatkan. Tapi kalau dengan Allah, tidak. Apa yang kita inginkan itu diberikan oleh Allah Ta'ala. Lebih dari lipat apa yang kita inginkan itu dikasih Allah. Karena dia maha. Kalau manusia, ketika satu kita minta, pasti satu dikasih. Kalau Allah tidak, satu kita minta, 10 dikasih Allah. Itulah Allah. Karena dia maha. Yang gak akan kasih satu. Jadi coba kamu sarapan terus di Allah Subhanahu wa taala. Ya, caranya bagaimana? Ini juga pesan saya, Pak Nino, Pak Jafar itu atau Bang. Jadi tolong nanti diamalkan ini di rumah. Karena kita sudah mulai 2 kali mengaji 2 malam doang. Jadi karena kita berkeluarga, karena kita supaya kita lebih memudahkan untuk belajar ini. Habis subuh tolong rutinkan itu bacaan subhanallah bihamdi subhanallahil azim. Jadi zikir kita dulu zikir air namanya. Kenapa? Karena ikan itu berzikir, zikirnya adalah subhanallah bihamdi subhanallahil azim. Jadi itu nanti setelah subuh diamalkan. Setelah subuh terus diamalkan 100 kali. Setelah itu setelah sholat asar 100 kali pula. Bagaimanapun kalau ingin terbuka kembali kita kebaikan ke depan, rezeki semuanya itu mudahkan Allah itu semua ketika mau mengamalkan itu. Ini tolong jadikan ini sebuah kepentingan bagi kita. Betul-betul kita harus lakukan. Apapun halangan, apapun tantangan, apapun persoalan, apapun masalah nanti, namun yang 2 waktu sholat itu jangan sempat ditinggalkan yang itu. Insya Allah 40 hari ada perubahan itu nanti. Terus. Jadi yang dibaca itu subhanallah bihamdi subhanallah azim. Jangan sampai kurang dari 100 kali. Habis subuh dan habis asar. Rutinkan. Allah akan kasih nanti rezeki kepada kita min haitsu la yahtasib. Allah akan memberikan rezeki kita itu yang tidak kita sangka-sangka. Tapi bukan berarti kita tidak ada kerja, ada usaha yang lain yang kita kerjakan, ada orang ingin minta tolong dengan kita tetap juga kita kerja. Maksudnya tadi supaya kasih Allah Ta'ala peluang-peluang yang baik untuk kita ke depan. Nah, itu. Jadi tolong itu rutinkan habis subuh dan habis asar. Supaya memudahkan kita nanti bersama-sama ke sini. Ya, minta maaf ya, kadang-kadang orang beranggapan kalau belajar agama itu hidupnya semakin sulit. Aneh begitu Ustaz. Nah, yang ngomong begitu. Kalau kamu belajar agama nanti kamu semakin payah kehidupanmu itu, cobaannya itu ujiannya. Sebenarnya nggak ada itu. Sebenarnya semakin kamu mau belajar agama, maka semakin dimudahkan Allah jalan kehidupan. Nggak ada itu ceritanya. Tapi ya bagaimana? Tengok
Tengoklah gurunya tadi, mau nggak dia dikasihnya pula murid itu peluang untuk amalan-amalan supaya dimudahkan Allah rezekinya. Itu tolong dirutinkan itu. Kamu juga sekarang kamu lagi menuntut ilmu supaya dimudahkan Allah Ta'ala. Orang tuamu, orang tua kamu jangan terlalu pening betul dia memikirkan kamu. Tolong kamu amalkan itu habis subuh dan habis asar supaya orang tua kamu tadi dimudahkan Allah. Kalau kita sayang dengan orang tua. Subhanallah bihamdi, subhanallahil azim, subhanallah bihamdi, subhanallahil azim. Astagfirullah. Jadi ada sebuah suatu riwayat dulu untuk Ali yang mengamalkan, sehingga Ali ketika itu berjalan pertama di rumah nggak ada, nggak makan, belum makan Ustaz. Pergilah ke pasar, maka ditunggu oleh malaikat ketika dari jalan, suruh jual ketika itu onta. Berjalan suruh jual onta, tapi kata malaikat tadi jual onta ini 10 dinar. Sampai dia di pasar, orang nggak nawar 10 dinar, 15 dinar. Berapa kamu jual ini? 10 dinar. Jangan 10 dinar, 15 dinar. Nggak jadi dia jual. Bawanya pulang lagi. Bawanya nggak apa-apa, kasih sama apa tadi lagi, pulang lagi. Tanya sama Fatimah, apa yang tadi saya sudah jual ini, tapi orang saya jual 10 dinar, orang menawar 15 dinar. Dan pergi lagi bilang malaikat tadi kembali. Dan juallah 15 dinar. Enggak pula. Pertama gemuk ini onta tadi. Orang pula 20 dinar. 15 dinar ke 20 dinar. Sampai waktu itu sampai 25 dinar. Apa katanya jual aja lah. Berapa 25 dinar? Dikasihlah kepada malaikat tadi lagi uang. Dia nggak tahu bahwa ini malaikat sih. Malaikatnya malaikat rahman, bukan Jibril ya. Saya orang mengatakan Jibril tidak, malaikat rahman. Kasihlah. Tiba-tiba ketika itu pulanglah Ali sampai di rumah. Dia nggak mau ngambil bagiannya. Ali. Mau bagiannya, ya udah dikasihnya. Setelah itu datanglah malaikat tadi di bawahnya makan makanan sampai ke sana apa semuanya. Ali belum sampai ke rumah sih, belumnya. Bawalah makan makanan banyak, diletakkan ke rumahnya, dikasih sama Fatimah ketika itu. Sampai di rumah dilihat makan semua sudah lengkap semua. Diceritakanlah oleh Fatimah ketika itu ada orang yang datang ini memberikan makan makanan ini karena engkau suamiku telah menjual onta. Betul itu, betul. Jadi artinya apa? Sesusah-susah apapun, sesulit-sulitnya, ketika kita mau mensucikan Allah, mau kita meninggikan Allah akan kasih jalan. Itulah salah satu contohnya. Itu harus kita rutinkan. Nah lagi, terus Pak Dimita. Nah syariat itu jalan tubuh kalimatnya la ilaha illallah. Tengok bukunya, kitabnya. Syariat itu jalan tubuh kalimatnya la ilaha illallah. Apa itu maksudnya Bu ya? Tarikat itu jalan hati kalimatnya Allah Allah. Apa? Hakikat itu jalan nyawa kalimatnya ya Allah ya Allah. Apa? Marifat itu jalan rahasia kalimatnya Yahu Yahu. Itu yang dia katakan tadi. Syariat jalan tubuh kalimatnya la ilaha illallah. Mana jalan tubuh maksudnya syariat jalan kalimat la ilaha illallah? Kalimat la ilaha illallah itu kita ucap dengan lidah. Nah, ini walafzul lisan wa tasdiqul qalbi. Kamu lapaskan dengan lidahmu, kamu benarkan dengan hatimu. Jadi kalau yang kita lapaskan dengan jalan tubuh tadi itu lidah. Lidah kan zahir ini. Jalan tubuh. La ilaha illallah. 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 Kita rasakan dengan kalimat la ilaha illallah tadi. Kita dengar dengan telinga kita, dengan suara. Itu namanya syariat. Ya. Nah, dengan tarikat apa? Allah, 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 Allah. Zikir hati namanya. Hati kita, jantung
jantung kita itu ini kembali ke kaji diri kita. Jantung kita itu diciptakan Allah Ta'ala, tujuannya adalah memompa tubuh kita. Perbedaan seluruh manusia diciptakan Allah Ta'ala. Wa ma khalaqtul jinni wal insi illa liya'budun. Allah telah jadikan jin dan manusia itu adalah untuk menyembah Allah. Kan begitu? Allah ciptakan jantung kita. Perbedaannya dengan orang yang di luar agama Islam dengan orang Islam ada perbedaannya. Semuanya makhluk Allah manusia itu dia berzikir semuanya, baik pun tidak Islam maupun Islam. Perbedaannya apa? Ada yang tidak tahu, ada yang tahu. Mana? Bagi orang yang di luar agama Islam, mereka tidak tahu rupanya dalam dirinya itu berzikir. Apa jantungnya itu berzikir? Sesiapa manusia yang berhenti zikir dalam tubuhnya, maka matilah dia. Kan lebih nyawanya. Jadi Allah ciptakan tubuh kita itu memang berzikir. Mana jantung kita? Allahu, 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 Allahu. Nah, ketika tubuh itu sudah tidak berzikir lagi, maka dia akan meninggal. Jadi kenapa dia katakan bedanya dengan orang di luar agama Islam dengan bedanya itu karena mereka tidak tahu, karena mereka tidak diberitahu, karena mereka tidak mau tahu. Kalau kita di dalam agama kita tadi, kita menyadari, kita tahu bahwasanya Allah itu adalah Tuhan kita. Rupanya di dalam tubuh kita tadi dia berzikir menyebut nama Allah. Allahu, Allahu, Allahu. Hu-nya inilah Nur Muhammad yang menyampaikan kepada Allah. Perhatikan sekali lagi. Allahu, Allahu, Allahu. Nah, ketika dia membuka, dia mengantarkan kepada Allah Ta'ala bahwasanya hambanya mengingat Allah. Nah, ketika dia ketika mengatakan kan begini, Allahu, 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 kan begitu. Ketika dia mengucap kalimat Allah, dia terimalah rahmat Tuhan tadi, bahwasanya dia hidup. Dia masih hidup gitu. Dia sampai kepada Allah, ya Allah hidupkanlah aku. Dia terima lagi, hidup. Hidupkanlah aku. Masuk dia lagi, hidup. Allah, Allah, Allah. Jadi kamu itu berjalan juta begitu. Allah, 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 Allah. Lalu Allah. Nah, ketika kamu selalu menyebut nama Allah hatimu, maka akan mengalirlah. Karena jantung ini kan mengalirkan saluran darah, ya enggak? Ya, jantung ini kan mengalirkan saluran darah kita ke seluruh otak kita, ke seluruh tubuh kita, ke semuanya. Nah, ketika kamu ketahui dan kamu menyadari bahwasanya jantung kamu itu adalah menyebut nama Allah, maka darah-darahmu itu akan mengalirlah nama-nama Allah. Maka terantisipasilah di dalam tubuhmu itu hawa nafsu kamu tadi. Kenapa darahmu itu disitulah bisanya mengalir setan. Nah, ketika kamu sadari kamu menyebut nama Allah, maka setan-setan yang mengalir di saluran darah kita itu akan berlarian, akan berpergian, akan merasakan panasnya di dalam tubuh kita ketika kita berzikir Allah. Jadi membuang setan itu, menghilangkan setan itu termasuk zikrullah. Tapi sudah ada. Ala zikrillah tatma'innul qulub. Berzikirlah kamu menyebut nama Allah Ta'ala, maka hati kamu itu akan tenang. Jadi berzikir itu bukan harus duduk begini saya, tidak. Berjalan pun Allah. Ikutkan detak jantung. Duduk kamu sekarang. Ikutkan detak jantung. Berdiri kamu. Apapun kamu lakukan, ikutkan detak jantung. Kamu tahu dan kamu menyadari bahwasanya rupanya kamu sudah berzikir dengan Allah. Masya Allah. Jadi berzikir terus. Tidur pun berzikir di dalam kalimat Allah. Tidur kita jaga detak jantung. Kalau seandainya pun mati pun kita di dalam menyebut nama Allah. Masih ingat kamu hadisnya? Apabila mereka itu mati mengucap kalimat la ilaha illallah, maka dia masuk surga. Ini itu. Jadi apabila kita menyebut nama Allah, kita mati. Jadi ketika tidur, Allah ikutkan detak jantung, sebut nama Allah. Allah.
Kita selalu di dalam lindungan Allah. Dia katakan Allah khairul hafizan wa rahim, maka Allah sebaik-baik penjagaan bagi kita yang Maha Pengasih lagi penjaga. Wala yaudzu wal adul lazim. Tidak ada lagi yang lebih baik bagi kita. Tidak ada lagi kita lagi maksud lagi kita kecuali Allah yang menjaga kita. Karena dia itu adalah aliyul azim, karena dia adalah tinggi, dia adalah maha tinggi dan segala nama maha tinggi. Nah itu caranya. Kalau kamu ingin dijaga Allah. Dalam isim kopi ada itu hajabtu nafsi bihijabillah, maka terdindinglah diriku dengan nama-nama Allah. Kita begitu nanti. Jadi zikrullah, Allahu. Jadi kalau orang yang sudah seperti itu, berarti dia sudah bertarikat. Dia berarti sudah bertarikat. Jalan, tarikat itu artinya jalan, bukan tarkobe. Ini ada orang bilang kalau sudah belajar ilmu tarikat takabe. Mana ada? Tarikat itu artinya tarikat artinya bahasa Arab. Tarikoh adalah bahasa Arab. Artinya tarikat itu apa? Jalan. Man salaka tarikan yatslubu bihi ilman sahalallahu tarikan ilal jannah. Orang yang mencari jalan untuk menuntut ilmu agama, maka Allah akan memberikan jalan untuk ke surga. Indantai ajalahu qaula la ilaha illallah dakhul jannah. Di sisi mereka itu mengucap di waktu ajalnya itu dia mengucap kalimat la ilaha illallah, maka dia itu dimasukkan ke dalam surga. Tidak Tuhan melainkan Allah, dia hanya semata hanya kepada Allah. La mawjud illallah, la ma'bud illallah, la maksud illallah. Hanya Allah. Ilahi anta maksudi wa ridha qamat. Tuhanlah yang kita maksud, ridha Allah yang kita cari. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayatun nafsul mutmainnah irji ila rabbiki radiyatan maradiyah wadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai nafsu yang tenang itu kepada Allah. Irji ila rabbiki radiyatan maradiyah, kembalilah kepada Tuhanmu. Jadi semata-mata kita itu kepada Allah kalau kita ingin bahagia. Kalau enggak dengan Allah kamu bergantung hidup, kalau kamu tidak dengan Allah menyadarkan hidup, kalau tidak dengan Allah kamu melakukan suatu pekerjaan ibadah kebaikan apapun dengan maka keberhasilan itu tidak kita dapatkan. Jadi irji ila rabbiki radiyatan maradiyah, carilah ridho Tuhan. Ridho Tuhan itu bagaimana? Kasih sayang Allah yang diridho oleh Allah Ta'ala. Yang bagaimana? Yang betul-betul kita diberikan oleh Allah Ta'ala itu. Barulah kita dapatkan kesenangan, barulah kita dapat kebahagiaan. Jadi kesenangan itu bukan fasilitas, kesenangan itu bukan rumah besar, kesenangan itu bukan mobil bagus, kesenangan itu bukan apa yang lain. Yang kesenangan itu adalah dimulai dengan jiwa kita. Kebahagiaan itu dimulai dengan jiwa kita. Ketika jiwa kita sudah bahagia, maka apapun yang kita punya, baik itu rumah besar, rumah kecil, mobil buruk, atau Honda bus segala macam semuanya itu, maka akan bisa kita nikmati, akan bisa kita syukuri. Apa yang diberikan Allah itu yang terbaik untuk kita. Ya enggak? Ya enggak? Jadi kalau begitu, jadi kita mulai dengan Allah. Yaitu Allah. Hakikat. Nah, ini dia katakan tadi. Hakikat adalah jalan nyawa kalimatnya ya Allah ya Allah. Nah, ini tadi kan saya katakan tadi. Ya Allah apa artinya? Wahai Allah. Ya Allah. Berarti kita meminta kan begitu. Ya Allah. Itu kan permintaan itu ya Allah. Permintaan ya Allah. Jadi yang meminta itu tuh makanya dia katakan tadi hakikat. Hakikat itu adalah Nur Muhammad berhakikat. Dia meminta sama Allah. Jadi kamu tadi kalau berdoa, misalnya doanya Allahumma ghfir lana dzunubana wa li walidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Ya Allah ya Tuhanku, ampunkanlah dosa kami, ya. Dan ampunkanlah dosa kedua orang tua kami. Nah, ketika kita mendoa itu, perasaan kita ketika itu memohon kepada Allah Ta'ala. Yang bermohon itu Nur Muhammad kepada Allah. Itu perasaan kita. Yang bermohon itu ruh kita tadi yang bermohon kepada Allah.
yang itu nanti dikabul Allah. Makanya orang banyak yang menyelencengkan cerita Buya ini atau pengkajian kita ini kepada yang tidak baik. Banyak yang seperti itu. Maksudnya gimana? Ketika dia sudah mengerti dengan ilmu ini juga saya pesan pada kamu. Ketika dia sudah paham dan mengerti dengan ilmu yang demikian ini, dia pergunakan ilmu itu kepada hal yang tidak baik. Ini yang salah tadi. Kalau kita jangan seperti itu. Kita pergunakan ilmu ini adalah kepada yang baik. Jadi kenapa? Itu makanya masih ingat saya apa yang dikatakan Buya itu dengan Buya ketika kamu sudah pandai berhakikat, minta maaf, lading yang tajam itu pun tidak tajam. Maksudnya bagaimana? Karena kita sudah bergantung dengan Allah. Kita sudah bergantung, yakin sama Allah Ta'ala bahwasanya pisau yang tajam itu nggak tajam lagi. Maka dia nggak tajam lagi. Itu contoh. Api yang panas itu bisa jadi dingin. Ketika kita yakin bahwasanya bergantung dengan Allah. Tapi yang minta itu bukan ridho. Yang minta itu bukan siapa? Si Regi. Kalau yang Regi yang minta, ya nggak akan bakalan kabul. Tapi kalau yang Nur Muhammad minta sama Allah, kabul. Itu nanti ujung-ujungnya cara-caranya nanti kita pelajari. Itu nanti di akhir-akhirnya. Maksudnya bukan tahan lading ya, ini diajarkan itu maksudnya. Jangan salah terima pula. Bukan tahan api, bukan itu yang maksud saya ajarkan, itu bukan itu yang saya maksudkan. Itu nanti kita kasihkan nanti intinya bahwasanya nanti bagaimana sih sebenarnya itu, bahwasanya apapun ucapan kata kita tadi bermohon dengan Allah kabul. Itu paling lama biasanya itu besok paginya ada dikabul Allah. Tapi yang mungkin ya Allah jatuhkanlah emas dari langit. Nah, itu kan nggak mungkin, itu mustahil. Maksudnya tadi ya Allah, ini jodoh saya belum juga datang. Kabulkanlah ya Allah. Tapi kalau yang minta misalnya Pak Adil yang minta nggak bakal dikasih Allah, belum lah. Memang dikasih Allah juga tapi lama. Tapi kalau dengan cara itu, insya Allah mudah-mudahan. Bahkan kadang-kadang kalau kita bisa pas untuk betul-betul hakul yakin, ketika itu juga bisa datang. Begitulah hebatnya atau mantapnya keyakinan tadi kalau kita tadi dengan Allah, dengan kasih sayang Allah. Nah itu. Jadi hakikat itu adalah kalimatnya apa tadi? Jalan nyawa. Itu kan ada di situ. Hakikat adalah jalannya nyawa. Nyawa itu minta sama Allah. Apa kalimatnya? Ya Allah, ya Allah. Ya Allah. Jadi kalau kita itu pasti kalau meminta pasti kalimat ya Allah. Nah, ada orang mengatakan Allah. Mana ada begitu? Ada enggak? Ada orang meminta seperti itu? Ada enggak pernah kemudian Allah? Ada begitu enggak? Nah, pasti kalau meminta kalimatnya ya. Ya Allah. Ya Allah. Kan begitu. Kalau nah, setelah itu marifat. Marifat itu adalah jalannya rahasia kalimatnya. Yahu, Yahu, Yahu. Yahu artinya wahai zat. Berarti wahai rahasia. Kan begitu. Jadi artinya marifat itu adalah ketentuan sifat Allah, ketentuan af'al Allah, ketentuan di situ adalah kudrat dan iradat Allah, ketentuan adalah asma Allah, semuanya di situ yang dihunya itu adalah ketentuan Allah. Jadi sebab kudrat dan iradat yang ditentukan oleh Allah Ta'ala yang kita minta. Jadi semuanya sholat kita, wudhu kita, baca Quran kita, sedekah kita, semuanya dengan kehendak Allah. Kalau enggak bisa terjadi. Jadi Yahu itu rahasia Tuhan. Saya bilang tadi, ya Allah, kan masih rahasia, kan begitu? Yahu kata Tuhan, jadi, itu, Yahu kata Allah, jadi zat Allah itu yang akan menentukan benar kita, untuk kita, dengan sifatnya, dengan afalnya, dengan kehendaknya.